الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Apa? Coba singkat kemarin dibaca gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, cara pertama. Ya. Cara pertama ini ada tiga cara. Cara kedua sama panjang tapi disambung. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa sebutannya ini mau? Iya. Mim Allah. Mau. Terus cara kedua. Cara ketiga dulu. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia dua harakat. Alif lam mim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini kan? Iya, dua harakat doang. Ini juga dua harakat. 6. Ini 6 ya. 2. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lanjut. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Jelasin tuh Bang perbedaannya. Wallahu azizun Wallahu azizun. Ya, zu. Za sama za-nya beda.
Ini Z kan zoom. Ini zoom. Ya. Wallahu azizun zuntiqom. Ya, tipis banget ya. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhafu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zay'un fayattabi'una ma tasyab. Kayak gue ngintip pelan-pelan nih mah. Fa ammal ladzina fi qulubihim zay'un fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha. Mana nih? Matasyabaha minhu ibtigha al-fitnati wabtigha ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina wa ma yazzakaru illa ulu albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innal ladzina kafaru lan tu'niya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar.
bi ali fir'aun ya kan, walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhazahumullahu bidzunubihim wallahu syadidul iqab. Kullil ladzina kafaru kullil ladzina kafaru labuna wa syaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil takota ini ya fi'atun bener fi'atun tuqatilu fi sabilillahi nanti pendek nih fi'atun tuqatilu fi biasa ya fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun tuyarawnahum. Nggak nyampe mana nih lihat wa fi sabilillahi wa kafiratu yaronahum mislaihim ra'yal ain wallahul absar zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamah. Nggak nyampe deh. wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars zalika mata'ul zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar
tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharah. Mana nih? Nih. Wa azwajun mutahharatu warid wa minallah wallahu basirum bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Panjang itu deh. Faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-muwaffiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul dia nggak panjang, pendek itu. Wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. La ilaha illa huwal La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina indallahil islam wa makhtalafah falladzina utul kitaba illa susah nih. Wa makhtalafat ladina utul kitaba illa bima ja'ahumul ilmu bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya wa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummina aslamtum fa in aslamu faqad ihtada
Faqadih tadau. Kodih tadau. Ini pendek apa aja nih? Enggak panjang. Oh nggak pendek. Tadau kan? Apa dipanjang nih? Wa in tawallau fa innama mana nih? Oh ini. Kegok deh. Fa in tawallau fa innama alaikal balag wallahu basirum bil ibad. Udah. Udah ya. Panjang Allahul amin. Makin berantakan nih. Nah, kalau yang ayat pertama ini Apa? saya itu baru dapat, Bang. Dapat maksudnya? Baru dapat ilmunya. Oh, baru dapat ilmunya. Iya. Dulu pas sama guru pas kayak gini, nggak dikasih tahu. Terus kasih taunya? Kayak gini biasa kayak bacaan yang pertama. Oh, yang pertama doang. Nah, pada awalnya saya merasa kan udah pas saya kan hatam tuh kelas 2 SMK. SMK tuh udah hatam Al-Quran nih, udah selesai gitu. Ya. Selesai. Merasa udah, gue mau udah ngerti Al-Quran bacaan hafaz gitu kan. Kita tuh pakai riwayat hafaz, Bang. Kalau misalkan di luar negeri tuh banyak bacaan yang beda sama kita. Misal di Wadduha, surat Wadduha itu Wadduha wal-laili idza saja. Kalau dia enggak wadduha wal-laili idza saja, itu ada. Itu emang ada? Ada. Terus nggak apa-apa, karena itu banyak kan, jadi Al-Quran itu ada 7 imam. Yang meriwayatkan bacaan Al-Quran itu ada 7. Nah, setiap imam ini ada perawinya sendiri. Biasanya setiap imam ada 2. Ya. Kita imam siapa namanya? Saya lupa imamnya, pokoknya riwayat Hafiz. Ya, riwayat Hafiz tuh kita yang saya baca Duha gitu-gitu yang biasa. Ya ini yang biasa di kita, walaupun nggak biasa di luar itu. Pokoknya yang mayoritas di sini dah. Nah, tuh saya berpikir kalau bacaan Hafiz mah gue udah bisa gitu kan, Al-Quran gitu. Ternyata masih banyak yang lewat gitu, kayak ini ada lagi ayat-ayat selanjutnya itu saya tahu dari adik kelas malah. Adik kelas yang ngasih tahu. Iya, cuma anak kiai. Pesantren kan, dia pesantren di Jawa Timur. Dia ponpesnya tuh emang untuk Al-Quran gitu. Dia udah hafal 30 juz sekarang, dia udah. Lagi ngaji, guru saya sakit. Ya. Kira dia ganti. Ya. Nggak ngajar kitab ya, ngajar Quran. Itu diajarin ada alif lam mim, gini bacanya kayak gini gitu kan. Kita baru tahu sekarang gitu. Ya, karena berarti emang kalau emang kita nggak pernah tahu gitu kan, ilmu kita tuh dalam apa gitu. Akhirnya dapat ilmu dari luar bahasa. Iya, walaupun itu tuh kita dapat ilmu dari yang lebih muda gitu. Ini alif lam mim. Terus saya kenapa bilang juga kenapa alif lam mimnya yang ini doang yang bisa kayak gitu, kenapa yang di Al-Baqarah enggak? Al-Baqarah nggak bisa begitu? Nggak bisa. Kenapa alasannya? Ya kan saya tanya, kata dia karena alif lam mim di Al-Baqarah nggak ketemu alif lam, ini huruf za. Nah, kalau misalkan di Al-Imran dia ketemu alif lam. Alif lam, jadi bisa sambung kayak gitu. Oh begitu ini nih. Ya, penjelasannya banyak. Ada lagi tapi ntar ada lagi. Ntar kasih ketemu, Bang. Tapi yang penting mah tiap bacaan ini yang penting di awal kan, yang penting mah kita tekanin. Ya, terus juga ada ayat yang di tengah agak surat apa ya? Di tengah surat. Ya, cuman bukan ini namanya apa ya? Aduh. Surat Yusuf.
Ya di surat itu dia kita bacanya beda. Tuh ada tulisan ini kan Ismam. Malah. Ntar bacanya kan harus kan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Miring dah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Tuh, Miringin. ya. Kok begitu? Bismillah. Ada lagi surat Yusuf ya kalau salah. Kalau kagak ini bingung deh. Iya makanya. Banget ya. Kan guru saya tuh sering saya suka ini dah. Kalau ngomong guru takutnya Bang Edi nangkapnya guru yang ini. Iya, soalnya banyak. Iya. Guru di Asifa dah. Iya. Soalnya kan kalau misalnya ngaji di Asifa, saya tuh kata Al-Quran bukan nama guru Asifa. Oh, yang sendiri itu. Iya. Saya kan nama guru Asifa. Nah, kalau misalnya ngaji di Asifa, itu kemungkinan buat khatam nggak bisa. Karena kita ngaji kitab juga. Karena kalau misalkan hari ini, apalagi kita sehari ngaji kan 5 kali. Ngaji Quran itu cuma 3 kali, 3 malam. Udah gitu paling cuma baca 2 ayat doang. 1, 2. Apa dong ya? Iya, cuma baca 2 ayat doang. Iya. Ada yang baca 2 ayat, ini sama guru saya dibahas tafsirnya, artinya gitu. Ada beliau bilang kalau misalkan ada orang menafsirkan terus kayak mengartikan Al-Quran gitu, itu dia dapat pahala apa ya? Sebesar langitan gunung apa? Lupa. Oh, itu nggak pahalanya. Iya, makanya disitu enak kan kamu dari sini bawa pulang pahala segede gunung kayak gitu. Kadang kita kalau misalkan guru saya Audin tuh lagi buru-buru, Audin bukan lagi. Kalau lagi buru-buru nih dia lagi mau ngajar lagi atau ada acara, kita baca 2 ayat nih, udah selesai nggak ditafsir. Kadang saya merasa kok nggak ditafsirin sih gitu kan. Ya, karena iya pahala gue deh gitu. Oh, kalau dia buru-buru ya. Terus juga itu benar-benar kayak yang selalu ditunggu. Kalau saya nunggu sih, cuma nggak ada yang lain. Karena seru aja. Ya, berarti gini Al-Quran ya, berarti gini Al-Quran. Penjelasannya. Ya kan kalau misalnya selama ini kan mungkin saya cuma kayak baca ayat Arab doang gitu kan. Udah gitu saya kan nggak terlalu paham. Maksudnya apaan sih Al-Quran? Iya, artinya kan gitu. Kalau ada guru kan enak dijelasin, apalagi ditafsirin juga. Terus selalu kayak yang setiap kali kita baca, setiap kali ditafsirin selalu relevan sama kehidupan yang sekarang. Selalu. Waktu itu ada, pokoknya saya tuh di kelas, kan saya kelas 4 sekarang. Kelas 4 itu kelas paling besarnya lah. Saya tinggal sendiri. Tinggal sendiri. Nah, itu pas masih rame, itu guru saya, pokoknya dulu kan rame kan, teman-teman saya itu Ius, dulu kelas saya Ius dulu kelas saya. Karena dia udah nggak cuman. Nah, pokoknya itu pas banget kayak anak-anaknya udah pengen berhenti nih. Terus kita baca Quran nih, tiba-tiba ada ayat yang bilang kalau misalkan hatinya itu, pokoknya hatinya tertutup, mata tertutup, telinga tertutup, itu bener-bener kayak yang bener-bener takut gitu kan, anak-anak yang tadinya udah mau bos ngaji gitu kan. Jadi kebetulan banget nih Bang, jadi misal udah 3 minggu anak-anak tuh ngaji bolong gitu kan. Terus ada satu malam mereka ngaji nih, kita ngaji semua serentak bareng gitu kan. Nah jadi rame nih. Pas rame bebas baca Quran, kok beginian ayatnya gitu. Momentumnya pas. Iya, itu nggak sekali 2 kali, entah kayak lagi masalah politik, masalah apa, bener-bener gila ya, Al-Quran hidup ya kayak gitu bener. Kayak berkesinambungan masalahnya. Itu kayak Al-Quran hidup ya gitu. Makanya baru saya selalu bilang kalau misalkan kamu bisa bahasa Arab gitu kan, kamu nggak akan bosen baca Quran, terus kamu nggak bakal, dia sampai bilang kayak kamu
belajar dari jam 8 sampai jam 3 malam juga gak akan kerasa, dia bilang kayak gitu. Karena bakal tahu kayak ketakjuban Al-Quran tuh gitu kata dia. Kalau kita ini ibaratnya gitu ya. Iya, cuman gitu susah belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab tuh nggak kayak belajar bahasa Inggris soalnya bang, kayak gini-gini nih dasarnya bahasa Arab nih, huruf, domir, isim, fa'il kayak gitu. Iya, susah. Saya juga susah deh pokoknya. Baru belajar berapa, soalnya waktu kalau misalkan ngaji sendiri, kan kalau misalkan saya kan kalau ngaji sebelum saya sendiri kan, saya tuh sendiri tuh baru beberapa bulan ini lah ngaji sendiri. Sebelumnya masih ada teman, beberapa bulan ini sendiri. Nah, guru saya tuh waktu itu bilang kalau misalkan kamu ngajinya di pengajian, dia bilang kayak gitu bareng teman-teman kamu akan berhasil, dia bilang kayak gitu. Kenapa gitu? Soalnya gini bang, kata guru saya tuh sebagai pengajar, kata guru saya itu pasti ngajarin agar semua bisa gitu kan. Agar semua bisa. Sekarang kalau misalkan kapasitasnya, contoh lah, kapasitas Depan 10, kapasitas teman Depan cuma 6. Saya bakal kasih 6 apa kasih 10? Saya 6 aja. Nah iya, dia bilang kayak gitu. Jadi kapasitas teman-teman saya tuh nggak memadai untuk diajarin lebih lanjut lagi. Iya. Jadi akhirnya beliau saranin saya, ayo ngaji aja ke rumah. Gitu. Sendiri. Nah, itu belajar bahasa Arab. Agak susah sekarang juga belum aktif lagi kan. Kemarin saya bilang udah mau ngaji, ternyata pas nggak bisa bang, nggak bisa, saya ada acara sibuk lah pokoknya. Saya Sabtu sore kalau nggak Sabtu pagi, cuma kan semester kemarin tuh Sabtu masuk, jadi nggak bisa masuk. Iya. Ya kayak gitulah, jodohnya belum ketemu. Padahal beliau tuh selalu bilang di Gang Smart tuh nggak ada ustadznya Pak, kamu harus gitu kan. Iya, pada itu kayak gitu. Ini lah. Saya itu nggak mau jadi kayak gitu bang. Alasannya? Tua aja. Alasannya pasti ada. Karena ekspektasi orang sih, takut sama ekspektasi orang aja. Maksudnya? Sekarang gini bang, saya ngaji, saya kan misal deh, saya sholat berjamaah di masjid gitu kan, misal 5 waktu. Itu udah dianggap sama orang tuh orang soleh lah, orang baik lah. Anggapannya. Iya, saya nggak mau kayak gitu. Bikin ekspektasi orang-orang tuh kayak terlalu tinggi. Padahal, contoh lah bang, kalau misalnya saya, sudah kan tuh sholat di masjid ya, tapi kok gini-gini sih, tapi kok berbuat ini sih, gitu. Misal, kalau kan itu kan bare minimum, kayak seorang muslim laki-laki yang sholatnya di masjid gitu kan. Kayak masih gini nggak sih bang Adi kayak di tempat kerjanya ada orang sholat lima waktu dibilang soleh gitu. Karena itu standar, padahal itu bukan soleh coy. Iya, itu mah udah kewajiban, standar minimum banget gitu. Takut ekspektasinya orang-orang tuh, apalagi sampai dipanggil selesai, nggak mau banget. Nah, terus kan, tapi kan kalau emang kita udah bisa kan emang bukannya buat bagus, emang buat ngajarin, ya kan? Iya, cuman ya saya tuh emang orangnya suka ngajar bang. Iya. Cuman nggak Ustaz, gimana sih bang kalau misalnya kayak Ustaz tuh kayak misalkan ya gimana ya, sebenarnya oke saya nggak mau dah gitu. Saya nggak mau, takut sama ekspektasi orang aja. Saya nggak mau, soalnya saya juga berarti bukan lulusan pesantren, bukan apa-apa gitu. Terus ada orang siapa itu orang agak pesantren berani ceramah misalnya gitu. Banyak orang mau gitu bang, takut ya belajar kalau gitulah. Banyak kalau di kita mah kan budayanya ngomongin orang. Kalau Bang Inin siapa? Bang Kempes? Dia masih ngaji juga? Enggak. Kalau Bang Kempes enggak? Kemarin kita lihat ini dia tuh wudu. Iya. Oh ini diajarin. Mungkin sama kali ajarannya ya? Oh iya sama, satu guru. Iya. Oh iya. Apa yang di pas awal kita cerita tuh apa? Diajarin tuh pas masalah sholat. Pas Bang Kempes, Bang Kempes sering ngaji. Soalnya mungkin anaknya juga kan nerusin ya. Anaknya itu kalau Bang Kempes nggak tahu sampai umur berapa deh. Soalnya budayanya di Asifa itu lulus sekolah udah berhenti. Lulus sekolah SMK. Iya, sekolah berhenti ngaji juga. Apa lulus kuliah? Lulus sekolah.
lulus sekolah SMK doang. Iya, lulus sekolah. Bukan dari sifanya, dari anak-anaknya. Dari anak-anak itu sendiri, gue udah lulus sekolah nih. Entah itu kerja atau kuliah jadi sibuk jadinya ngaji, ataupun alasan-alasan mereka lah gitu kan. Iya, dan saya mau mematahkan itu. Iya. Saya udah setahun nih, gue udah lulus sekolah kan gue tetap ngaji. Iya. Emang konsisten itu paling susah. Tuh, diucapinnya gampang, ini susah. Sumpah. Jadi kita baru segini ya, banyak pengen libur kan. Itu. Ada satu ayat di apa? Kalau saya masih itu, saya tuh orang paling sering diceramahin sama guru tentang istiqomah. Iya. Saya paling sering. Tentang Watini. Pokoknya itu ayatnya tuh bilang suatu kebaikan yang kalau misalkan pakai contoh deh, misal saya tuh orang istiqomah, saya orang istiqomah, tuh setiap hari saya ngaji, kayak misalkan saya sakit-sakit pusing lah, apalah gitu kan, ya males lah dilawan semua ngaji gitu kan. Terus ada satu waktu yang mengharuskan saya nggak bisa ngaji, ya, entah itu misal sakit berat ataupun ya emang punya acara nggak bisa ditinggal, ya. Nah, nanti pada saat misal nih udah sebulan saya full ngajinya, terus di minggu kedua setelah bulan itu ada 2 hari saya bolong, ya, bolong nggak ngaji. Nah kalau misalkan udah istiqomah gitu ya bang, ya istiqomah tentunya nggak cuma sebulan gitu kan, ya intinya pokoknya panjang misal, ya panjang misal 2 hari saya nggak ngaji. 2 hari ini walaupun saya nggak ngaji, nggak datang ke pengajian, saya nggak baca Quran, saya nggak baca kitab, tetap dapat pahalanya. Pahalanya tetap ngalir. Tetap dapat pahalanya. Iya. Walaupun kita libur bahasanya. Iya. Alasannya? Karena di ayat itu. Oh. Ada pokoknya kebaikan yang terus mengalir dah, pokoknya kayak gitu. Pak, seperti dibilang nama guru itu. Terus ada juga di surat. Saya tuh emang bukan penghafal Al-Quran ya gitu. Cuman sih berusaha buat hafal. Cuman ada ayat Al-Quran tuh tentang istiqomah. Kayak orang-orang istiqomah tuh nanti malaikat tuh turun, ya, datangin kita beri kabar baik. Kayak dia bilang jangan khawatir, jangan resah, jangan gelisah gitu kan. Pokoknya tenang, saya bawa kabar gembira apa gitu kan kata orang istiqomah itu. Terus berupa surga. Karena istiqomah itu kalau kata guru saya lebih berharga, ya lebih berharga daripada 1000 karomah untuk zaman sekarang. Ya. Ya karena istiqomah itu sangat berat gitu. Susah banget. Godanya berat. Ya benar emang. Iya. Misalkan kali berdikit, pengen terus gitu ya sumpah. Emang kita rasain. Emang udah berjalan udah 2 bulan sih kita ya. Iya, 2 bulannya godanya berat, apalagi ntar ke depannya. Bismillah. Terus. Terus nanti juga Bang Ari bakal ada di fase yang jenuh pasti. Cuman ntar kan Bang Ari dia udah sedikit udah bisa nih, udah lumayan lah. Bakal ada di fase saya yang saya bilang itu kayak bakal ada, karena kan gini kata iblis kan, saya akan mengganggu anak cucu Adam yang berada di jalan lurus kamu, engkau ngomong ke Allah gitu ya. Kalau berada di jalan lurus berarti dia orang baik dong. Ya, itu orang baik, bertakwalah kepada Allah. Nah, orang kayak yang lagi proses belajar, itu kan proses hijrah itu kan pasti kan mau bertakwa sama Allah gitu. Itu bakal kena ganggu sama setan. Ya, sama iblis. Ya, entah itu gimana pun caranya gitu kan. Ya, mulai dari sombongan atau apa gitu. Oh iya. Itu pokoknya diwanti-wanti aja. Jangan sampai dah bahasanya mah.
kayak pasti bakal lah. Cuman bisa dikontrol lah gitu. Kita pokoknya kalau itu mah ikutin aja yang penting mah. Cuman kalau tetap bang, kalau misalkan sih kan gini, soal kesombongan saya pun dulu enggak yang saya tampilkan, Terus enggak yang saya di hati. itu sendiri gitu. Iya, misal ada guru bacaan salah, guru saya bacanya salah, bacanya salah sih, tapi guru loh, misal kalau gue yang baca tuh bener tuh, misal oh ada rasa begitu. Tuh itu dong nanti lihat orang-orang nggak sholat, lihat orang-orang betul bukan sholat, misal iya. gitu, itu kan bisa dari rasa gelisah atau itu 11-12 selalu bisa kayak dari rasa gelisah Bang Ari kayak ini orang bener sholat ataupun merasa Bang Ari diri itu lebih baik. Itu cuman saya nggak sampai yang melakukan, cuman kayak dalam hati, karena hati itu kan emang iya bahaya banget kalau masalah hati. Iya. Sekarang pernah sih kayak gitu sih. Cuma pernah juga kayak ini kan kita kayak ngeliat apa sih dia security. Anggap itu kita security biasa aja mungkin rasa begitu kali ya. Bacanya biasa aja, ternyata pas jadi form gitu kaget bagus banget gitu. Jadi kita udah ngeliat sudut pandang dari pekerjaannya kita nggak bisa gitu maksudnya. Iya pas baca ternyata wow bacanya bener-bener sebelah mata, iya sebelah mata ibaratnya ya gitu deh. Iya, kok masalah hati itu bahaya gitu. Orang sampai guru kan iblis itu kan diusir gitu kan. Iya. Sekarang kan kesombongannya gitu. Ya, guru saya bilang nggak akan masuk surga orang yang ada kesombongan dalam hatinya walaupun sebesar biji zarah. Zarah tuh zaman dulu Pak. Pokoknya kalau zaman sekarang mungkin biji sawit lah. Oh iya. Sawit mungkin deh biji sawit kecil. Kangkung kecil. Iya. Kecil itu lah ibaratnya. Ya akan masuk surga. Itu kan bahaya tuh kalau masalah kesombongan dah. Tapi kalau posting-posting mah nggak apa-apa kan? Sebenarnya mah. Sebenarnya nggak apa-apa bang. Cuman kan itu kan masalah hati kita sendiri. Masalah hati banget. Nih kita pandangan orang beda-beda ya. Kita tuh ngelihat posting itu ibaratnya pertama kenangan buat gambaran kita di masa belajar sekarang nih buat nanti di masa depan kita tonton perubahannya apa jadi menjadi bahan ibaratnya gue amat bacaan gue ya pandangan kita cuma begitu upload jebret pabrik nih kalau ngaji tuh jangan diinin ria kata dia kok sudut pandang beda amat ya nah, itu deh dia kata kita kok sudut pandang lu begitu sih kita bilang gitu spontan gitu mah dia betul mah ya terus ada juga itu bagusnya kalau gitu jangan di posting kata dia ada temen juga nyemangatin nih nggak apa bang lanjutinnya bang keren kata dia gitu kan kita kagak mandang di situ-situ sononya kagak nyari pembiaran sono sininya pikiran kita cuman nih buat kenang-kenangan dari masa lalu kita info nih buat masa depan jadi tontonan kita begini gitu doang cuman perspektif orang tuh betul jadi gak bisa iya kembali lagi tadi kayak ada yang bilang dia lah apalah gitu kan sebenarnya kalau itu ya masalah hati pribadi lah sekarang gini bang keburukan harus diredam dengan kebaikan gak sih sekarang banyak orang-orang yang maksiat itu disebarluaskan di media sosialnya orang lagi mabok lah lagi apalah gitu kan posting ke Instagram gitu story-nya ya dia aja boleh gitu kan masa kita yang berbuat baik nggak boleh itu satu itu masalah hati memori atau enggak pokoknya intinya itu satu keburukan terdalam dengan kebaikan terus tadi apa ya tadi yang masalah tadi apa bang komplain yang kedua pertama kan Ria yang kedua tuh kalau kayak gitu maksudnya ada yang nyemangatin juga ada juga kalau kayak gitu tuh sebaiknya jangan diupload itu kalau misalnya jangan diupload sebenarnya nggak ya dia emang hak dia juga bilang kayak gitu ke Bang Ari cuman hak kita juga kan hak Bang Ari juga dan satu lagi Bang Ari harus ingat kalau misalkan posting kayak gitu bisa jadi motivasi untuk teman-teman Bang Ari iya kan biasanya begitu kan iya kalau kita kan karena emang Bang Ari pikirannya udah lah buat kenangan aja gitu mungkin ada orang lihat juga Bang Ari
Saya udah gede tapi masih mau belajar ngaji nih. Itu pandangan kita begitu. Tuh. Ya emang kita nggak bisa nyortir Iya, pikiran orang kan. Maksudnya Bang Ari dari sini jangan berhenti ya buat musim-musimnya gitu, walaupun ada konten seperti itu udah biarin aja lah. Iya. Oke, kalau di Instagram kan ke-save, kalau YouTube kan lebih panjang. Saya di Facebook tuh nggak bisa panjang deh. Kalau bisa panjang ya 50 menit cepat dah di nggak perlu di YouTube maksudnya. Itu pandangan kita, perspektif orang beda-beda. Tuh. Orang manusia diciptakan berbeda-beda lah. Iya. Jadi kita nggak bisa nggak bisa menafsirkan ya dah. Gitu dah. Kalau besok gimana nih besok? Ngaji nggak? Libur kan? Hah? Libur. Hari Minggu mau kerja bakti. Iya maksudnya Minggu libur. Besok hari apa sih? Sabtu. Oh Sabtu ya? Iya Sabtu. Gimana? Iya, Bang Ari bisa. Ya pokoknya kalau besok nih jadwal malam ntar liatnya. Kalau hari Sabtu keluarnya jadwal malam, hari Jumat. Sabtu Minggu hari Jumat jalannya. Nah kalau Minggu libur aja ya? Libur, ada libur. Kita mau ngikutin aja. Itu berarti hari Minggu ya? Kerja bakti ya. Tapi Bang Ari udah tahu kalau mau ada kerja bakti. Nah itu kan di screenshot. Udah nggak tahu ya? Di grup. Oh, Bang Ari baca. Iya, lagi baca. Iya. Kita mantau. Kita mantau kalau lagi udah kebanyakan kita mantau. Tuh, insya Allah hari Minggu kan. Cuma kalau kita nggak masuk, kita masuk ya. Paling minta informasi apa sih? Share gitu. Paling gitu di depan, maafnya. Lah kan pemuda nih, aduh. Kita mulu masih tampil. Tapi kalau kemarin ada perkumpulan nggak? Bang Sadi kemarin nggak? Kemarin sih sempat ngobrol sama Bang Sadi. Oh yang nelfon itu ya? Kita tidur ya kali ya? Iya. Malah tidur terus saya ngobrol sama dia. Panjang. Mau mencolokan. Emang kan ngeselin banget itu. Dia ngajakin nobar kan dia. Nobar mas. Om, kemarin saya pengen nobar, kagak ada itunya. Listrik kan. Sudah. Kita tiduran deh, kita. Pokoknya kalau udah nempel nih ya, rebahan nih kalau di pagi nih, rebahan tidur. Bangunnya kagak danta deh, jadi tidurnya jam 8. Kita bangunnya setengah 10. Kita kagak bisa tidur malamnya. Ya. Ya kenapa harus ketiduran sih maksudnya? Ini begini nih. Itu kan Pak tidur Pak. Itu kaget sendiri. Ya sama pasti nggak bisa tidur gitu. Udah. Doa dulu dah, doa dulu. Oh iya bro. Doa. خصوصا الرحيم. Amin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الله بحق الفاتحة سر الفاتحة بكرمة الفاتحة بمعجزة الفاتحة افتح لنا باب الخير واختم لنا بالخير يا فارجه كاشف الغم ومن عبده الخير ويرحم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم ورحمة الله والحمد لله رب العالمين. Pada malam mau rapat. Kita belum baca ini.